telah dibacakan tilawah dari Saudara Jihad Amru. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu materi tentang yakin puasamu sudah benar, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haidir. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. CV Ustadz Haidir, namanya adalah Abdullah Haidir, tempat tanggal lahir di Depok 30 Agustus tahun 1968, domisili di Jalan Kedasian nomor 3 Beji Timur Depok, pendidikan pesantren Miftahul Ulum Cipete Jakarta, S1 Lipia Fakultas Syariah, pengalaman tenaga dai dan penerjemah di Islamic Center Riyadh Arab Saudi dari tahun 1999 sampai 2015, dosen di Ma'had Al-Qudwah Depok dari tahun 1995 sampai 1998. Aktivitas beliau adalah Wakil Ketua IKADI Depok, Direktur Pesantren Mahasiswa Al-Kahfi, Staf SCC Syariah Consulting Center, pengajar PAI di Sekolah Terbuka Madani BJ Depok, pembina situs www.manhajuna.com, kontributor situs Tanya Jawab Islam www.tanyasyariah.com, penanggung jawab program dan pengisi tetap Radio iDream AM 1044, pembina beberapa majelis taklim dan grup kajian online. Jejak digital beliau itu ada email di aburumaisyo@hotmail.com, Facebook Abdullah Haidir, Instagram Abdullah Haidir 1, channel Telegram @Abdullah Haidir. Karya tulis itu pertama kisah istri dan putri Rasulullah SAW, Muharram dan Asyura, penjelasan hadis Arba'in Nawawi, dan lain-lain. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan materi kali ini. Kepada Ustadz Abdullah Haidir, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari di bulan yang penuh keberkahan ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita berkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya belum bisa menampilkan slide-nya. Ini dari tadi laptopnya masih belum bangun kayaknya. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kali ini kita akan berbicara tentang masalah puasa kita tentu saja, tentang hukum puasa, dan memang sebenarnya perbincangan tentang hukum puasa ini tidak terlalu banyak, karena ibadah puasa sebenarnya adalah ibadah yang sangat simpel. Nah, ibadah yang mungkin pernah saya katakan tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Justru yang ada adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Karena puasa itu maknanya adalah al-imsak, meninggalkan. Atau paling tidak melakukan sesuatu. Definisi puasa itu al-imsak anil mufattirat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyati ta'abbud, gitu ya. Mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan dari sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah, itu puasa. Jadi kalau ada orang puasa misalnya jadi dari malam sampai, bukan puasa. Berdasarkan definisi syariat. Atau dari berapa? Dari bangun tidur sampai jam sekian biasanya kalau orang disuruh atau ingin tes darah atau sedang mau istilahnya check up begitu diminta puasa. Cuma puasa sampai pelaksanaan check up Katakanlah jam 9, jam 10. Nah, itu bukan puasa karena definisi puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Atau memang dia dari terbit fajar sampai matahari terbenam dia meninggalkan itu, berpuasa, tapi bukan untuk niat ibadah.
sekedar ingin sehat misalnya. Kalau sekarang banyak sekedar ingin nurunin berat badan. Sekedar ya. Kalau bersama ibadah nggak apa-apa. Saya puasa. Niat karena Allah. Ya sekalian lah buat nurunin berat badan begitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Menyertakan. Tapi intinya puasa. Atau intinya ibadah. Maaf. Jadi puasa itu intinya memang meninggalkan. Karenanya pembahasan tentang puasa dari segi fikih ya fokusnya adalah pada perkara-perkara apa yang dapat membatalkan puasa. Baik, perkara yang dapat membatalkan puasa ada dua hal secara garis besar. Pertama, membatalkan hukum puasa. Dengan kata lain, puasanya dapat tidak sah, dan dia berarti harus mengkodoknya kalau memang nanti mampu mengkodoknya. Yang kedua, puasa membatalkan nilai puasanya, nilainya, bukan hukumnya. Hukumnya tetap sah. Kalau ditanya apa hukum puasa orang yang misalnya ngomongin orang, nah, puasanya tetap sah dari segi hukum. Tapi nilainya, pahalanya berkurang atau bahkan gugur sama sekali. Ini dua kategori atau dua jenis ya pembatal puasa, kalau boleh dikatakan demikian. Meskipun memang secara fikih yang disebut pembatal puasa dari segi umumnya ya maknanya adalah perkara yang membatalkan puasa secara hukum. Baik, perkara yang membatalkan puasa secara hukum pun juga terbagi dua lagi. Perkara yang membatalkan puasa dan disepakati, ijma boleh dikatakan demikian, tidak ada perbedaan, ini batal. Dan dalam ibadah selalu ada seperti itu. Selalu ada perkara-perkara yang ijma, yang pokok. Tidak lagi ada perdebatan. Tidak lagi ada pandangan pendapat ini satu pendapat yang berbeda. Tidak. Ibadah mesti ada yang begitu. Jangan kemudian semua ibadah dimasukkan, oh ini perkara khilafiyah, perkara perbedaan pendapat. Tidak semua kita kemudian lantas menerima. Ya, kalau puasa menurut kami sih masih boleh minum, yang penting nggak boleh makan misalnya. Nah, itu sudah keluar dari ijma. Begitu ya. Dalam sholat misalnya memang ada perkara furu, ada perkara yang diperdebatkan. Apakah harus baca Al-Fatihah atau tidak bagi makmum misalnya. Ya, apakah mengeraskan bacaan basmalah atau tidak, atau baca basmalah atau tidak, baca Fatihah, itu khilafiyah. Tapi bahwa Al-Fatihah, bahwa sholat ada takbiratul ihram, bahwa dia ada ruku, bahwa dia ada sujud, ya itu perkara-perkara pokok yang disepakati. Puasa juga begitu. Perkara-perkara yang membatalkan ada perkara-perkara pokok yang disepakati, yang tidak lagi ada perbedaan pendapat. Ya. Perkara ini ada 5 atau 6 ya, tergantung nanti apakah mau dimasukkan atau tidak. Begitu ya. Yang pertama jelas ya, perkara yang jelas, yang pokok ya, yang dapat membatalkan puasa adalah makan, minum sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Ya. Pemahamannya kalau tidak sengaja ya tidak batal. Ya. Itu kalau bahasa Rasulullah SAW, fa innama at'amahullahu wa saqahu. Orang itu sedang Allah kasih makan dan minum gratis, barangkali begitu ya penerjemahan. Gratis dalam arti apa? Dia bisa makan minum kenyang, begitu ya. Kemudian puasanya tidak batal. Kenapa? Karena lupa. Nah itu urusan dia sama Allah ya. Perkara dia ngaku lupa apa benar apa enggak, kita nggak usah terlalu ngulik-ngulik ya. Kamu pora-pora kali ya, itu nggak gitu, kita nggak punya urusan. Itu urusan dia, gitu ya. Tapi kalau sengaja makan dan minum jelas batal puasa, jelas batal puasa. Nah nanti yang jadi masalah itu adalah ya, perkara-perkara lain, ya. Apakah dapat dikategorikan makan atau minum atau tidak, itu nanti masuk perkara khilafiyah. Tapi kita semua tahu ya apa makan, apa minum, dan itu sesuatu yang sangat sederhana untuk kita paham. Begitu. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang membatalkan puasa
adalah al-jima. Al-jima ini ya, ini sudah keluarga semua belum ya? Kayaknya belum ya. Al-jima ini hubungan suami istri ya, di siang hari saat berpuasa. Itu batal puasanya. Bahkan ini bukan batal lagi, berdosa dia. Ya, berdosa dia. Ya, sama juga tadi makan minum itu bukan cuma batal ya. Itu bukan cuma urusan batal, itu urusan maksiat. Orang sengaja makan dan minum. Nah, itu maksiat yang besar. Begitu ya. Ya, jadi perkara bukan sekedar batal sebenarnya. Harus bertaubat orang seperti itu. Ya. Di siang hari nggak ada udzur, nggak ada apa, dia makan dan minum. Nah, itu sesuatu yang sangat berat. Yang sayangnya tidak sedikit sekarang sebagian muslim merasa ringan saja, maaf saya nggak puasa dan seterusnya. Ya. Ya, tidak semestinya demikian. Ya, jangankan yang nggak punya udzur ya, yang punya udzur pun juga, ya, misalnya maaf ya wanita sedang datang bulan, ya, kemudian dia kan nggak puasa, lalu dia sembarangan makan di depan temannya, itu bukan sesuatu adab yang selayaknya. Ya, dia hendaknya menghormati, ya, mempertimbangkan perasaan teman-teman yang sedang berpuasa dan seterusnya. Ya, jangan sampai kemudian dia memancing-mancing. Ya. Baik, berhubungan itu batal, maksiat, berdosa, bahkan dia bukan hanya wajib qadha nantinya, tapi juga qadha dan membayar kafarah. Kafarahnya pun para ulama sebutkan sebagai kafaratun mughalladhah, ya, kafarah yang berat. Ya, yang disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah melakukan hubungan intim suami istri. Maka kemudian kata Rasulullah merdekakan budak, dia bilang nggak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dia bilang nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian berikan makanan kepada 60 orang miskin. Ya, kata dia, saya nih orang miskin, nggak punya makanan. Rasulullah tersenyum, lalu masuk ke rumahnya, keluar dia membawa sekeranjang kurma, seukuran dapat memberi makan 60 orang miskin. Maka kata Rasulullah, kamu bawa ini sekeranjang kurma, kamu berikan orang fakir di kampungmu. Kata dia, akulah orang yang paling fakir. Maka kata Rasulullah, ambillah itu untukmu dan keluargamu. Ya, sebuah pendekatan yang sangat ringan, yang sangat mudah, yang sangat praktis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Ya, pembatal puasa yang kedua. Kemudian pembatal puasa yang ketiga yang juga disepakati oleh para ulama adalah ya, muntah dengan sengaja. Ini saya kira kasusnya jarang. Ya. Memang hadisnya disebutkan dengan sengaja. Ya, manistaqa'a fa'alail qadha wa man dara'ahul qadha falaisa lahul man dara'ahul qai'u, ya, falaisa alaihil qadha wa man istaqa fa alaihil qadha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang terdorong ya atau muntah tidak sengaja, orang umumnya kalau muntah nggak sengaja ya. Jarang orang muntah itu dengan sengaja. Mungkin dia korek-korek kalau tenggorokannya atau apa begitu ya, dia apa perasaan dia muntahkan. Mungkin ada orang pengen ya lagi-lagi pengen diet, pengen apa gitu ya, biar keluar sesuatu agar tidak menumbuhkan daging dia keluarkan. Nah, itu batal puasa. Itu batal. Baik, tentu yang berikutnya jelas. Yang berikutnya adalah bagi wanita tentu saja datang haid, datang nifas, maka dia batal puasa dengan sendirinya. Begitu ya, dengan sendirinya. Kalau ini tentu bukan dosa, bukan maksiat karena bukan pilihannya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hilang akal. Hilang akal. Ya, hilang akal ini ya semacam gila lah ya. Ya, atau pikun atau apa begitu, batal puasanya. Ya, yang nanti juga jadi pembahasan apakah pingsan batal puasanya atau tidak. Nah, itu nanti ada pembahasan atau paling tidak ada perdebatannya. Ya. Pingsan itu apakah masuk dalam bab hilang akal ataukah dalam bab tidur? Sebab kalau tidur jelas tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang terakhir juga dimasukkan juga ya, yaitu riddah, murtad. Lagi puasa dia murtad. Naudzubillah ya. Kemudian dia balik lagi, nah itu udah batal puasanya.
Ya, sudah batal. Meskipun ini wallahu alam ya, saya kira kasus yang juga sangat jarang. Itu semua perkara-perkara yang membatalkan puasa, begitu ya, yang disepakati. Yang disepakati. Makan, minum, berjima, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, kemudian hilang akal dan murtad. Begitu ya. Itu pembatal-pembatal puasa. Baik. Lalu apa lagi? Lalu apa perkara-perkara yang ya diperdebatkan, diperbincangkan, begitu ya. Pertama, nanti biasanya perdebatan ini seputar pada masalah apakah masalah ini misalnya ada dalilnya, atau apakah masalah ini dicantolkan atau dikaitkan dengan pembatal-pembatal yang tadi telah disebutkan. Begitu ya, apakah masuk dalam kategori itu atau tidak? Ya, kalau dianggap masuk berarti kemudian dia masuk berarti batal. Kalau tidak berarti dia tidak batal. Atau juga ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, namun masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya, itu seputar itu pembahasannya. Baik, di antara perkara yang diperdebatkan dalam masalah ini, ya, pembatal puasa, ya. Yang pertama adalah masalah bekam, ya. Masalah bekam. Ya. Masalah bekam ini kenapa dikatakan diperdebatkan? Karena memang ada hadisnya kalau masalah ini. Ya, ada hadisnya. Ya. Ada 2 hadis yang sepintas bertentangan. Yang satu adalah yang dikenal dengan hadis Bukhari, ya, di mana diriwayatkan ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Rasulullah berbekam saat dia berpuasa. Ya. Menunjukkan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Ya. Dan ini kemudian menjadi pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Begitu ya, jumhur ulama, mayoritas para ulama. Begitu. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Lalu ada lagi riwayat yang lain. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah melewati orang yang sedang berbekam di bulan Ramadan. Ya, maka Rasulullah mengatakan aftarul hajimu wal mahjum. Ya, batalah orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ya. Lalu dari sini disimpulkan bahwa berbekam itu ya membatalkan puasa. Ini diambil atau dipilih oleh ulama dalam mazhab Hambali. Ya ini memang perdebatan. Ya. Tapi wallahu alam ya, kalau melihat pandangan jumhur dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ya, para ulama juga yang mengatakan tidak membatalkan, mereka mengatakan sebaiknya dihindari. Ya, kalau tidak ada kebutuhan mendesak. Ya. Dihindari waktu malam, paling tidak lebih hati-hati. Siang juga berbekam juga paling tidak dapat mempengaruhi stamina tubuh. Ya. Kalau malam lebih terjaga. Di samping ya khurujan minal khilaf. Ya agar sudah ya, kalau memang malam hari nggak ada yang mempermasalahkan. Baik jumhur ulama, baik mazhab Hambali tidak mempermasalahkan. Itu namanya khurujan minal khilaf. Nah, turunan dari bekam ini nanti masuk kepada masalah donor darah misalnya, tes darah karena ada sesuatu yang dikeluarkan. Ya, maka kalau merujuk kepada pandangan ini bekam, ya, donor darah itu berarti memang lebih dekat kepada bekam tadi karena donor mengeluarkan darah ya dalam jumlah banyak sebagaimana bekam. Begitu. Nah dari sini kemudian juga para ulama umumnya mengatakan bahwa donor darah tidak membatalkan puasa merujuk kepada pandangan jumhur ulama tentang masalah bekam. Nah apalagi sekedar tes darah, sekedar mengeluarkan darah sedikit dan semacam. Itu rujukannya ke sana. Ya, rujukan. Ya, jadi secara umum
donor darah tidak membatalkan puasa. Cuma seperti kita katakan lagi, kalau dilakukan di malam hari saat orang tidak berpuasa itu lebih hati-hati, lebih mudah, lebih membantu, ya, khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Ya, biasanya kan kalau habis donor darah, ini kalau di PMI ya, saya dulu waktu kuliah, selalu kuliah di Salemba. Ya, suka juga donor darah itu di PMI. Salah satu yang bikin suka apa? Kalau selesai donor darah dapat Indomie sama Indomie telur. Ya. Kita masa kuliah itu ya hal-hal kayak gitu jadi sesuatu yang berarti juga gitu ya. Nah kalau lagi puasa kan nggak mungkin. Kalau lagi puasa habis donor makan Indomie ya batal. Makannya bukan karena donornya begitu ya. Makannya karena memang cukup terasa orang habis donor darah itu tentu saja ada apa ya fisik yang lemah begitu ya karena darahnya habis diambil. Baik. Itu satu permasalahan. Permasalahan lagi yang juga sering jadi perbincangan adalah perkara-perkara yang apakah dikategorikan makan atau minum atau tidak, begitu ya, makan minum atau tidak. Nah, jadi kalau makan minum kan kita udah jelas. Cuma ada perkara-perkara misalnya sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh. Itu apakah membatalkan puasa? Nah itu memang banyak khilafiyah. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i memang cukup ketat ya. Sesuatu yang dimasukkan melalui rongga, kalau nggak salah 5 rongga, hidung, telinga, ya apa namanya, tentu mulut jelas ya, kubul atau dubur, mata, ya, sesuatu dimasukkan, itu dapat membatalkan puasa, dapat membatalkan puasa. Ya, jadi dimaknainya al-jauf, memasukkan sesuatu ke al-jauf, ke rongga dalam. Ya, rongga dalam. Akan tapi sebenarnya perkara ini tidak tidak terlalu mewakili makna makan dan minum. Ya. Kalau makna makan dan minum yang agak dekat itu maknanya adalah paling tidak ada 2. Ya, pertama masuknya sesuatu hingga lambung lewat saluran pencernaan. Ya. Masuknya sesuatu hingga lambung. Yang kedua, zatnya ya, atau zatnya itu memang merupakan zat makanan atau mengandung nutrisi makanan. Walaupun tidak lewat rongga atau saluran pencernaan. Itu yang lebih dekat kepada definisi. Sebab ini harus dicari rujukannya. Ya, kalau masalah dalil hadisnya tidak ada. Kalau tadi masalah bekam ada. Ya, masalah bekam itu ada. Meskipun memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Berarti rujukannya dekat ke makan dan minum. Apakah ini mendefinisikan makan dan minum atau tidak? Ya, paling tidak 2 definisi tadi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dimasukkan lewat saluran pencernaan hingga ke lambung, walaupun dia bukan makanan, dia dapat membatalkan. Dapat membatalkan. Ya, sampai-sampai para ulama mengatakan kalau misalnya ada alat medis yang sekarang sudah ada kan yang dimasukkan, yaitu untuk mengontrol atau melihat ya sesuatu dalam perut kita, dalam lambung kita itu dimasukkan sesuatu ya yang berkamera begitu ya, lalu dapat dilihat. Itu sampai ke lambung dianggap batal, walaupun dia kan bukan makanan. Dia cuma mungkin sejenis logam atau apa gitu yang dimasukkan ke dalam perut. Ya, karena lewat saluran pencernaan dan sampai ke lambung. Begitu. Itu membatalkan puasa. Atau kebalikannya, dia tidak lewat saluran pencernaan sampai ke lambung, tapi dia mengandung nutrisi makanan. Katakanlah disuntik, diinfus, isinya nutrisi makanan. Nah, itu batal puasanya. Meskipun juga biasanya orang lagi disuntik, diinfus itu kan lagi sakit ya. Dia boleh tidak berpuasa. Nah, di luar itu tidak dianggap membatalkan puasa. Misalnya suntik untuk berobat. Memang ada yang dimasukkan, tapi yang dimasukkan bukan nutrisi makanan dan tidak melalui saluran pencernaan. Tidak batal. Ya. Tetes mata misalnya. Tetes mata. Jika seandainya kita masukkan, apakah dia akan turun sampai ke saluran pencernaan sampai lambung? Tidak. Umumnya tidak. Tetes telinga juga begitu. Yang ada saluran itu hidung. Makanya hidung itu dianggap membatalkan kalau sampai masuk ke dalam lalu masuk ke dalam
saluran pencernaan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kalau lagi menghisap air ke hidung saat berwudu, ya, wabalik fil istinsyaq illa antakuna qaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam menghisap air ke hidung kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Ya, jadi yang dilarang itu menghisap air ke hidung ya, dengan keras. Kalau sewajarnya tidak mengapa. Ya, biasanya pun kita juga nggak keras-keras karena merasa sakit kalau nggak biasa. Termasuk juga bahkan para ulama mengatakan obat-obatan, ya, di antara misalnya ada obat jantung yang cara kerjanya diletakkan di bawah lidah, begitu ya, itu dianggap tidak membatalkan karena dia sebenarnya nggak sampai ke lambung, dia hanya sampai ke rongga pernafasan untuk melegakan pernafasan, begitu ya. Tidak, bahkan termasuk fix apa tuh namanya, yang dihirup itu inhaler segala macam, itu juga tidak dianggap membatalkan karena tidak masuk ke dalam rongga pencernaan atau saluran pencernaan hingga ke lambung. Itu beberapa hal yang terkait yang dihubungkan dengan makan dan minum tadi, dan minum tadi. Atau juga ada obat yang dimasukkan lewat dubur, biasanya penderita ambeien atau wasif, dimasukkan lewat dubur. Itu memang kalau dalam fikih Syafi'i batal, karena itu memasukkannya lewat rongga. Ya, tapi pendapat umumnya para ulama pada masa sekarang ini, apalagi pada masa kontemporer sekarang, mereka mengatakan tidak membatalkan karena itu tidak masuk ke lambung. Ya, dan itu juga obat, bukan nutrisi makan. Wallahu a'lam. Yaitu perkara yang diperdebatkan terkait dengan masalah makan dan minum. Baik, perkara lain lagi ya, terkait dengan masalah berjima ya, adalah berhubungan intim. Tidak berjima tapi ya maaf ya, bermesraan saja. Ini dari segi hukum, ya, dari segi hukum, dengan catatan tidak sampai keluar mani maka tidak membatalkan. Meskipun para ulama mengatakan walaupun dianggap tidak membatalkan, ya, namun selayaknya ditinggalkan. Ya. Kenapa ya? Karena puasa sesungguhnya intinya di antara substansinya adalah bagaimana kita mengendalikan syahwat. Ya. Orang yang bercumbu di siang hari menunjukkan bahwa dia tidak mengendalikan syahwat. Memang ada riwayat Rasulullah mencium salah seorang istrinya ketika berpuasa. Ya. Bahkan mencumbunya, akan tapi sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, apa namanya, huwa amlakukum li irbihi. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Ya, paling mampu menahan syahwatnya. Begitu ya. Jadi yang bagus tentu saja dihindari. Yang bagus dihindari. Kalaupun terjadi tidak membatalkan puasa kecuali kalau dengan sebab itu dia keluar mani. Adapun keluar mani di luar itu, di luar kehendaknya, misalnya mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Itu di luar kehendaknya. Di luar kehendaknya. Dia mimpi, keluar mani, tidak batal puasa. Ya. Baik. Kemudian perkara lain lagi juga yang jadi perdebatan apakah membatalkan puasa atau tidak. Oh ya, tadi juga termasuk ya terkait dengan makan dan minum itu termasuk yang difatwakan oleh para ulama membatalkan puasa adalah cuci darah. Cuci darah. Itu dianggap membatalkan puasa. Ya, karena berdasarkan informasi medis, ini mungkin ada teman-teman yang di Fakultas Kedokteran atau apa begitu ya. Ketika cuci darah itu bukan cuma darahnya dicuci, tapi memang ada zat-zat yang dimasukkan. Ya, dan darah ini tentu saja merupakan apa namanya ya, unsur ya di dalam tubuh kita yang mengantarkan makanan lah, kurang lebih seperti itu. Maka itu dianggap membatalkan puasa. Baik. Kemudian perkara lain lagi terkait dengan masalah pembatal puasa adalah ini yang di luar yang disepakati tadi ya. Masalah tadi ya sudah kita ingatkan terkait apakah seseorang yang
hilang ingatan, yang pingsan, apakah batal puasanya? Kalau hilang ingatan tadi gila, ya itu batal puasanya. Tapi kalau pingsan, apakah batal puasanya? Nah itu para ulama ya, terbagi menjadi dua. Ya. Yang mengaitkan bahwa itu seperti tidur, yang nggak batal. Sebab tidur juga orang hilang ingatannya kan. Tapi tidur tidak membatalkan puasa. Yang mengaitkan bahwa dia gila berarti batal puasa. Ya, yang lebih dekat memang dia tidur. Cuma bisa jadi ada orang pingsan berhari-hari atau pingsannya dari sebelum subuh sampai maghrib. Gitu ya. Ya, itu berarti puasanya dianggap nggak puasa. Meskipun dia sebenarnya nggak makan, nggak minum. Ya, nggak makan, nggak minum. Tapi tidak dianggap berpuasa. Ya, tidak dianggap berpuasa. Ya, ada yang mengatakan kalau sebentar saja pingsan lalu dia bangun, dia tidak batal puasa. Ya, tapi kalau mengaitkannya dengan gila berarti dia batal. Wallahu alam, ya, kalau seandainya dia bangun dan dia dalam kondisi bugar, paling enggak dia puasa sampai maghrib. Kalau mau lebih hati-hati, ya saat itu dia puasa saat itu dia qadha di hari-hari yang lain. Ini saya kira jarang ya kasusnya terjadi. Jarang terjadi. Ya, meskipun entah itu ada kisah yang suka beredar di broadcast itu. Ada orang yang saya dihipnotis katanya. Kemudian saya diajak masuk ke warteg, lalu saya makan. Pas keluar dari waktu saya baru hilang hipnotisnya. Nah itu apakah itu termasuk perkara yang dianggap hilang atau hilang akal atau tidak itu ya. Meskipun apakah itu benar atau tidak wallahu a'lam. Ya. Itu menarik juga sebenarnya kalau itu terjadi. Sebab kalau dianggap pembatal puasa, hilang akal pembatal puasa, orang dihipnotis itu nggak sadar. Berarti dia nggak batal puasanya kalau dihipnotis lalu dia makan. Gitu ya. Paling tidak nggak sengaja dengan apa yang dia perbuat. Baik, rekan-rekan sekalian itu kurang lebih ya pembatal puasa. Ya. Kemudian di sisi lain ada juga perkara lain yang dianggap sebagai perkara yang makruh, ya, makruh saat dia berpuasa, minal makruhat, ya, ya, yang sering disebutkan perkara-perkara makruh dalam ibadah puasa adalah ya banyak melakukan perkara yang sia-sia, ya tidak bermanfaat, ya, memang tidak maksiat, ya, tapi tidak bermanfaat. Nah ini juga seringkali ada istilah menunggu maghrib, lalu kemudian gimana begitu ya, main game kah, kesana kemari kah, dan seterusnya. Ya, atau juga yang terkenal di kalangan ya anak-anak muda ya, atau mungkin di sebagian masyarakat ngabuburit dan seterusnya. Ya. Yang menghabiskan dengan hobi-hobinya, mancing atau apa dan seterusnya. Artinya puasa tidak semestinya dilewati dengan sikap seperti itu. Ya, justru puasa itu harusnya membuat kita jadi bagaimana menghidupkannya dengan ibadah, amal soleh, atau paling tidak kegiatan-kegiatan positif lainnya, ya kuliah kah, ya bekerja kah, ya kalau enggak dia tilawah, dan seterusnya. Ya. Bukan melakukan amalan-amalan atau perbuatan yang ya tadi sekedar untuk menghabiskan waktu. Ya, kalau masih kecil dulu kan kalau lagi mau puasa itu beli beli ular tangga, ya beli lido, beli monopoli, ngapain buat nunggu maghrib. Nah, itu sesuatu yang tidak semestinya. Kalaupun ada dilakukan ya sewajarnya, tidak berlebihan. Termasuk juga yang sering disebutkan para ulama adalah makruh terlalu banyak tidur. Nah ini paling gampang puasa tidur. Lemes tidur. Ya tidak mengapa tentu saja. Memang ada hadis. Nah ini yang kadang-kadang sering dipakai. Ya, sering dipakai. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu memang ada riwayatnya, hadis riwayat Baihaqi dan seterusnya. Tapi para ulama umumnya mengatakan hadis itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Begitu ya, hadis yang lemah. Kalaupun maknanya ya masih bisa dimaknai dengan positif, ya dengan benar, ya, bahwa ya bagi orang yang berpuasa apapun yang dia lakukan bernilai ibadah karena saat itu dia ibadah. Ya, jadi bukan cuma tidurnya orang berpuasa, bekerjanya orang puasa, ngobrolnya orang puasa, ya, bukan makannya, kalau makan dia batal, ya, berbicaranya orang puasa, tidurnya orang puasa ya ibadah,
dia naik motor, kereta, dia sedang ibadah. Ya, maka kalau dikatakan naumu shaim ibadah, ya nggak salah mutlak. Dia sedang tidur, berarti lagi ibadah. Tapi kalau kemudian orang sengaja tidur yang banyak karena tidurnya ibadah, tidak. Nah, itu berarti mengalihkan atau melakukan sesuatu yang mengurangi nilai puasa. Kecuali kalau memang dia capek, sangat ngantuk, lalu dia tidur agar nanti dia bisa segar kembali melakukan aktivitas yang lain dengan baik, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Di samping memang dalam Islam juga ada yang namanya qailulah, ya, tidur baik sebelum zuhur atau sesudah zuhur, begitu ya. Dan itu saat berpuasa tentu saja dilakukan dalam keadaan ibadah. Tapi terlalu sering ya menghabiskan waktu puasa mayoritasnya atau sebagian besarnya dengan tidur adalah perkara yang dianggap makruh oleh para ulama. Kemudian perkara lain juga yang tadi sudah kita singgung, ya, selain perkara-perkara yang membatalkan secara hukum puasa, ya, juga hendaknya harus kita hindari perkara-perkara yang membatalkan dari segi nilai atau pahalanya. Ya, ini juga banyak disinggung dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan maksiat, tindakan kebodohan, ya Allah nggak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi puasa ya, semestinya menguatkan kita untuk mudah meninggalkan perkara yang diharamkan dan maksiat, apapun bentuknya, ucapan, perbuatan, tindakan, begitu. Apakah melanggar meninggalkan kewajiban ya, yang telah Allah wajibkan, sholat misalnya, puasa iya tapi nggak sholat. Nah, ini sesuatu yang sangat jauh sekali. Ya, puasa tapi dia nggak birrul walidain, sama orang tua membantah, membangkang, begitu ya. Puasa tapi nggak menampilkan akhlak yang mulia, akhlaknya tercela. Ya, dia menipu, dia berkata buruk, berkata kasar, menista dan semacamnya. Ya, ini hal-hal seperti ini dianggap sebagai pembatal puasa, pembatal nilainya, bukan hukumnya. Ya, bukan hukumnya. Ya. Dan bisa jadi yang dia dapat cuma lapar dan hausnya saja. Ini juga tentu harus kita waspadai. Ya, kita waspadai. Ya, jangan sampai seseorang sadar atau tidak sadar, dia itu ibarat yang sering dicontohkan, orang mengambil air dengan ember yang bocor. Airnya diambil dengan tenaga yang tidak sedikit, sebenarnya dia tidak membawa air sama sekali. Ya, di tengah perjalanan bocor habis. Ya, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Ya, sebenarnya ini berlaku dalam semua amal, ya. Tapi dalam puasa sangat tampak. Makanya betul-betul harus kita latih diri kita, selain menjaga diri kita dari perkara-perkara yang membatalkan hukum puasa, juga kita harus berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan kalau bisa tentu saja menghiasinya dengan perkara-perkara yang dapat meninggikan dan menambah nilai puasa kita dengan rangkaian ibadah, amal soleh, dan perbuatan-perbuatan positif yang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira itu pembahasan terkait dengan ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, ya, dan agar puasa kita tentu saja lebih berkualitas. Baik, dari saya cukup sekian. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materinya yang insightful. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya mereview materi yang dari Ustadz Haidir sampaikan. Jadi tadi Ustadz Haidir menyampaikan bahwa
ibadah puasa itu sebenarnya mudah, kita hanya perlu untuk meninggalkan yang membatalkan nilai maupun hukum dari puasa tersebut. Jadi ada dua jenis perkara membatal puasa tadi. Yang pertama adalah yang membatalkan hukum puasa, dan yang kedua adalah membatalkan nilai puasa. Nah, berdasarkan Ustadz Haidir bilang tadi, perkara pembatal puasa itu ada 6 hukumnya. Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Terus kedua adalah jima, hubungan suami istri. Dan ketiga, muntah dengan sengaja. 4, haid dan nifas. 5, hilang akal. 6, murtad. Ini yang disepakati dari jumhur ulama. Kemudian dari perkara pembatal tersebut ternyata ada yang diperdebatkan. Yang pertama itu bekam tadi. Ada dibilang ada 2 hadis yang menyebutkan bahwa pertama Rasulullah bekam saat berpuasa, dan ada juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah berkata yang bekam dan yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Jadi tadi kesimpulannya lebih baik dihindari bekam. Terus kedua ada donor darah. Donor darah secara umum menurut jumhur ulama tadi tidak membatalkan puasa, tapi lebih baik dihindari juga. Dan ketiga, apapun yang dimasukkan ke rongga menurut mazhab Syafi'i itu dapat membatalkan puasa. Ini merujuk ke untuk masalah makan dan minum. Terus yang keempat itu ada bermesraan suami istri, tidak membatalkan puasa tapi seharusnya dihindari. Kelima, cuci darah itu membatalkan puasa. Keenam, ini pingsan. Kalau dia seperti tidur berarti tidak batal, dan kalau dia seperti gila batal. Terus ada hal-hal yang makruh di bulan puasa, di saat puasa adalah ngabuburit, untuk bermain-main atau tidak melakukan sesuatu yang positif. Lebih baik banyak melakukan sesuatu yang positif. Kedua juga terlalu banyak tidur. Jadi jangan disalahgunakan hadis terlalu banyak tidur itu adalah ibadah. Terus terakhir itu adalah pembatal nilai puasa atau yang mengurangi nilai-nilai puasa kita. Itu ada bohong, gibah, marah-marah, atau tidak sholat. Nah, jadi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dan selalu dikuatkan oleh Allah untuk bisa meninggalkan dan menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan penuh ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau di kolom Zoom. Saya ingin bertanya, Ustadz. Silakan. Kan sekarang nih ada heboh tuh, maksudnya bahwa katanya vaksin untuk COVID tidak membatalkan puasa. Menurut ulama itu gimana ya bahasanya? Ya, sama dengan pembahasan yang tadi kita katakan ya. Vaksin itu pertama dia tidak masuk lewat rongga pencernaan. Yang kedua, unsur atau yang dimasukkan dalam vaksin itu tidak mengandung unsur nutrisi makanan. Berarti dia memang tidak membatalkan puasa. Dia memang sejenis obat atau sejenisnya, bukan nutrisi makanan. Maka dia tidak membatalkan puasa. Ya, dan itu pendapat yang ya masyhur lah ya. Sama lah seperti orang disuntik, diinfus segala macam. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ini ada yang bertanya, Ustadz, dari Ummu Tunaningsi Eko, kalau mencicipi saat mencicipi makanan saat memasak, bagaimana Ustadz hukumnya? Ya, itu ada riwayat dari Ibnu Abbas, boleh ya mencicipi masakan kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, dengan catatan tentu tidak ditelan. Jadi kalau di lidah saja, walau ada rasa-rasa tertentu, ya, apakah manis, apakah asam, itu kan lidah. Ya, tidak identik ditelan. Sama kalau kita sikat gigi kan masih ada juga rasa-rasa dari pasta giginya, ya, apakah pedas, apakah apa. Nah, selagi masih di lidah itu belum kategori makan. Makan itu kategori tadi ya kita katakan sesuatu masuk lewat pencernaan sampai lambung, atau dia memang mengandung unsur makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Adapun dicicipi di lidah saja tidak. Itu pun dengan catatan kalau ada hajat.
Ya, bapak-bapak yang nggak masak, nggak apa, atau pengen cicipi, jangan. Ya. Biarkan yang cicipi ibu-ibu aja. Kecuali kalau ibu-ibu pengen agar bapaknya bisa coba begitu ya, agar seleranya betul-betul sesuai keinginan bapak, mungkin. Tapi itu juga nggak perlu. Ya. Jadi itu kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan. Ya. Karena memang sering juga ya, ibu-ibu lagi puasa, ya, makanannya pas sudah jadi, karena nggak dicicip sama sekali, ya adem persis misalnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi tidak mengapa, dia tidak membatalkan sepanjang tidak ada yang ditelan. Terima kasih Ustaz. Terus ada dari Axel Emirzam lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya ingin bertanya, jika luka atau berdarah tidak disengaja, apakah membatalkan puasa Ustaz? Ya, luka tidak membatalkan puasa karena tadi ya dia dikaitkan dengan bekam ya. Bekam itu bukan luka lagi, dia sengaja ngeluarin. Kalau luka kan kejadiannya umumnya nggak sengaja, apakah tergores, apakah apa ya, tersembelih gitu ya, tersayat, ya, keluar darah banyak, itu nggak batal. Luka, mimisan segala macam tidak batal, tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi keluar darah itu tidak membatalkan puasa kecuali ya, secara garis besar tidak membatalkan puasa. Ya. Wallahu a'lam. Terus ada lagi dari Nur Sinta Fitriani. Mungkin ini agak maksudnya bukan dengan topik yang sama. Ini meningkatkan pahala di bulan puasa. Jadi Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sebelum atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya izin bertanya, apakah Ustadz ada cara agar bisa beristiqomah untuk membaca Al-Quran, misalnya one day one juice, karena terkadang semangat, kadang semangatnya naik atau turun gitu, sering fluktuatif gitu lah Ustadz. Ya, fluktuatif saya kira itu di mana-mana ya. Saya juga kadang-kadang fluktuatif juga gitu ya, semangat lagi malas segala. Itu bukan sesuatu yang harus kita sikapi dengan berlebihan. Betul, kalau kita mungkin timbul rasa malas, layak untuk kita evaluasi, kita calling down sesaat gitu ya, kita muhasabah. Tapi jangan kemudian membuat kita seperti seperti putus asa. Oh, saya udah nggak layak lah jadi orang benar dan udah tinggalin aja sekali ya. Tidak ya. Jadi fluktuatif itu bukan sesuatu yang harus bukan sebuah aib atau kesalahan, itu bagian dari fitrah. Rasulullah mengatakan kullu amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada puncaknya. Tidak ada orang ketika beramal ya dia semangat. Tapi yang namanya puncak akan ada masa turun ya, masa dia malas, mungkin ada rasa jenuh, mungkin ada rasa bosan. Iya, memang betul. Begitu ya. Dan itu juga dialami oleh para sahabat juga begitu ya. Rasulullah kata Hanzalah, nafaqah Hanzalah itu munafik. Kenapa kalau di depan Rasulullah naik tinggi? Ya kayak kita nih, lagi ngaji ini kan tinggi nih biasanya. Ntar udah keluar segala macam, ya macam-macam lah ya urusannya masing-masing. Hanzalah juga begitu ya Rasulullah, saya kalau udah pulang ketemu anak, ketemu istri, ketemu urusan-urusan lupa semua yang kalau di depan engkau saya seperti melihat neraka dan surga di depan saya. Kata Rasulullah, ya Hanzalah, kalau kondisi kamu begitu terus, ya seperti kamu berada di depan aku, ya kamu tuh akan disalamin malaikat di jalan-jalan. Artinya kamu tuh levelnya udah kan level manusia, level malaikat. Karena yang nggak pernah bosan dalam ibadah tuh malaikat. Ya, dalam Al-Quran disebutkan mereka layaf turun, mereka nggak bosan, nggak futur. Kalau futur itu manusia. Walakin ya Hanzalah, tapi ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Ya, ini penting ya. Sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, bahasa kita ya. Ada saatnya kamu memang ngaji, tapi ada saatnya kamu ya bercengkrama, rileks sejenak begitu. Jadi kalau tadi kita katakan jangan banyak melakukan sesuatu yang sia-sia, bukan berarti kita jadi hidup jadi rigid gitu ya, jadi dingin atau apa begitu ya. Mau diajak sama temennya yuk kita pergi yuk ke temen yuk, nggak mau ya, ntar takutnya sia-sia dan setidak ya. Jadi ya rileks juga, ya ringan ya, kita ngobrol bercengkrama dengan keluarga kah, dengan teman kah, asal jangan terlalu menghabiskan waktu yang berlebihan ya. Sa'ah wa sa'ah untuk ibadah, sa'ah untuk bercengkrama, sa'ah untuk kalau sekarang ada istilah ada me time-nya, ada sesuatu dan seterusnya. Jadi dibuat ya variatif kehidupannya. Kemudian
tentu saja yang paling penting juga orang kalau lagi down, lagi futur, itu sadar. Itu yang paling penting. Sadar kalau dia sedang futur. Kadang-kadang ada orang futur lagi down tuh nggak sadar. Ya. Terus begitu ya. Apa namanya? Dia larut terus ya dengan apa yang terjadi. Tapi kalau dia sadar meskipun lagi futur. Paling nggak mungkin saya istirahat sejenak, nanti saya niatkan dan seterusnya. Ya, tentu saja juga diiringi dengan doa, permohonan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat dibutuhkan adalah nasihat, motivasi. Maka cari orang-orang yang dapat memotivasi diri. Ya, kalau sekarang mungkin juga bisa dicari apa namanya rekaman-rekaman yang memotivasi. Ya, dan itu banyak insya Allah yang memotivasi, yang mendorong dirinya. Ya, bahwa kita lelah, memang ya, kita dalam ketaatan itu lelah. Nah, dalam ketaatan itu kadang capek. Tapi biasanya lelah dan capek itu soal hati, soal jiwa. Orang kalau jiwanya apa namanya tenang dan ridho, senang, ya biasa lelah gampang disingkirkan. Ya. Cobalah kalian tuh yang siapa nih kalau anak laki senangnya nonton bola, emangnya nggak capek tuh nonton bola? Cuma karena dia senang, ya, dia hilang. Ya, kalau dulu ya kalau masih ke stadion, di stadion antri segala macam. Ya, bayangkan 45 menit dia diri, dia teriak, itu kan capek. Tapi dia lakukan dengan tenang, dengan nyaman, hilang. Jadi masalah hati juga harus kita perbaiki. Begitu ya. Dan juga pemahaman, ya. Pemahaman bahwa yang kita lakukan walau letih ini nggak ada sia-sia. Ya, kalau kata seorang ulama itu, inna masyaqqata ta'ati tadhhab, ya, wa yabqa thawabuha. Keletihan ketaatan itu akan hilang. Kita capek baca Quran, sholat segala macam, puasa kita sekarang lapar, ntar juga maghrib hilang. Terawih kan gitu juga, terawih gitu ya Allah 2 rakaat, ya 11 rakaat, apalagi kalau pas terawih di Masjid NU ya Allah 23 rakaat, ya. Itu kadang-kadang udah kebayang duluan, tapi kita ikuti selesai, nggak lama selesai, begitu ya, selesai semua keletihan kecapean kita. Yang tersisa apa? Pahalanya. Sebaliknya, lezatnya kemaksiatan kalau memang ada kelezatan dan kenikmatan juga nggak seberapa lama, habis juga. Apa dia terus? Enggak. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah hukuman, balasan. Maka ya ketika itu terjadi, sadari diri kita, kemudian coba perbaiki diri. Kalau bisa minta nasihat ke teman, ke orang yang kita anggap, ya saya lagi lemah nih, lagi malas, tolong nasihati, begitu. Ya, jangan malah orang kalau lagi futur itu langsung dia nyari pelampiasan yang semakin menjauhkannya dari ajaran Allah. Itu akan semakin dalam ya terjerumus. Wallahu a'lam. Ustaz. Terus ada lagi dari Jihad Amru. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, tidur siang yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu berapa lama ya agar istirahat siangnya tidak berlebihan? Ya nggak dibatasi sih ya masalah lamanya. Saya kira tidur siang itu ya mungkin juga terkait dengan masalah letihnya juga, masalah ngantuknya juga, begitu ya. Mungkin setengah jam sudah cukup. Ya, kalau ada yang capek dikit sejam atau 1/4 jam. Kadang-kadang dia hanya butuh ya mungkin kita sering ya butuh sedikit saja meregangkan atau ya merem dikit aja udah cukup gitu ya. Itu kalau lagi capek, kalau lagi sibuk-sibuk ya itu terserang kantuk ya, padahal kita banyak kesibukan, kita tidurin dikit ya, biasa 5 menit 10 menit itu udah bugar ketika bangun. Sudah bugar ketika bangun. Ya, memang mestinya tidak terlalu lama karena tidur siang ya. Tapi masing-masing orang berbeda. Ya, masing-masing orang berbeda. Apalagi kalau udah usianya udah lanjut ya. Kayak usia saya gitu ya, 50-60 tahun ke atas, itu memang dianjurkan agar tidurnya itu betul-betul terjaga gitu ya. Paling nggak katanya 7 jam, 8 jam. Berarti kalau malamnya cuma 4-5 jam bisa diukur tuh ya berapa yang harus dikompensasi di siangnya. Dan meskipun tidak demikian seharusnya. Tapi yang penting ya, yang penting adalah terpenuhi tadi ya, istirahatnya, karena itu juga bahkan ini kan mungkin banyak ya teman-teman tahu dari segi medis pun memberikan efek yang sangat positif. Ya.
Tapi dari pengalaman-pengalaman ya, kalau 10 menit, 5 menit ya, kalau yang paling gampang tuh saya tuh yang paling sering ngerasa itu kalau lagi bawa kendaraan ya. Itu kalau bawa kendaraan siang tuh ngantuk sekali kalau keluar kota terutama. Itu kita menepi sejenak, tidur 5 menit, 10 menit sudah bugar gitu. Nah, itu biasanya macam-macam. Kondisi orang berbeda-beda. Biasanya juga itu ditentukan oleh ini juga, oleh intensitas kita. Kalau kita banyak kesibukan, biasanya tidurnya pun nggak terlalu lama, karena ada semacam memori yang bekerja. Oh, jangan lama-lama tidurnya. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan, ya kita tahu sendiri, kegiatan kita ngantuk, tidur udah nggak ada ini juga. Biasanya nggak ada batasnya, masih ngantuk terus begitu. Wah. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ustadz. Saya boleh minta mungkin ada closing statement dari Ustadznya untuk materi hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, puasa sebagaimana ibadah yang lain, dia memang ada aspek mazahir, ada aspek maqasid. Aspek mazahir ada aspek ritual yang memang harus kita penuhi. Syarat rukunnya, ketentuannya itu mazahir. Termasuk perkara-perkara yang membatalkan. Kenapa sih nggak boleh makan? Kenapa sih nggak boleh ini? Itu mazahir. Mazahir artinya ritual. Sudah ketetapan Allah begitu. Sami'na wa ata'na. Kita ikuti sesuai dengan panduan yang ada, baik petunjuk Allah ataupun Rasulnya yang sudah disimpulkan oleh para ulama kepada kita. Itu mazahir. Selagi dia jelas referensinya, jelas dalil dan dasar-dasarnya, ikuti. Itulah beragama kita. Itulah bagian dari keimanan kita. Namun juga ada maqasid. Ada maqasid artinya semangatnya, spiritnya, nilai-nilainya. Itu juga harus kita hadirkan juga. Ya tadi ya, kita jauhi maksiat, kita kendalikan ucapan, itu bagian dari maqasid, bagian dari tujuan, hikmah dari satu ibadah. Ya, kadang dalam kehidupan sering ada ketimpangan dalam hal ini. Ada orang yang mengambil spiritnya saja tapi nggak mau ritualnya. Sebagaimana ada orang yang ritualnya sedemikian rupa tapi kering dari hikmah, spirit, dan nilai-nilai yang sebenarnya dapat diambil dari ibadah tersebut, yang sesungguhnya sangatlah tinggi nilai. Nah, dua-duanya hendaknya kita hadirkan dalam setiap ibadah kita. Semuanya, ya puasa, ya sholat, ya haji, semua itu ada. Ada mazahir, ada maqasid. Ada ritualnya, ada spiritualnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara. Jazakallah khairan kepada Ustadz Haidir dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Semoga dengan hadir kita di acara ini bisa menambahkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk menjadi sebaik-baiknya hamba Allah SWT. Selanjutnya kita pembacaan doa oleh Ustadz Haidir. Silakan Ustadz. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita tutup kajian kita dengan mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan buat kita, dan juga yang paling utama adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan kita, digemarkan kita dengan ibadah dan ketaatan, dijadikan kita ketidaksukaan terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadzal syahril karim, syahri Ramadan al-mubarak. Allahumma waffiqna bi ibadatika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal qa'imin Allahumma ja'alna min muqimis shalah wa minas sha'imin bi rahmatika ya arhamar الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.